Malam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa nih, sore nih habis jalan-jalan sekitar jam berapa? Hampir jam 5 teman-teman. Jalan-jalan keliling sampai ke daerah mana tadi saya lupa tuh, ke daerah Bogor ya. Oke, di season kali ini karena banyak banget yang bertanya tentang pembahasan BAB gitu teman-temannya. Soalnya BAB ini jadi salah satu yang sering terjadi kepada orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gitu teman-temannya. Entah itu BAB-nya mencret, entah itu BAB-nya keras ataupun jarang BAB, entah dan macam-macam ya BAB ya teman-temannya. Karena sering banget ditanyakan, Bang mengalami BAB gini gak? Bang mengalami BAB gitu gak? Ya teman-temannya. Jadi pembahasan BAB ini saya akan bahas karena BAB ini juga bisa menjadi tolak ukur ya teman-temannya, tolak ukur kesembuhan juga gitu. Menjadi tolak ukur bahwa medis tentang asam lambungnya itu membaik apa belum gitu teman-temannya. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa pembahasannya, simak videonya sampai selesai, step by stepnya atau bagian demi bagiannya gitu teman-temannya, karena mungkin saja video ini menjadi beberapa bagian gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga di like, di share, dan jangan lupa juga di follow dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu mendapat pemberitahuan jika saya upload video baru, karena saya itu akan terus upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan semoga saja video saya ini bisa menjadi motivasi, patokan ataupun panduan bagi kalian teman-teman ya. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah ya teman-temannya yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, dan buat teman-teman juga yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, kalau misalkan kalian itu baru bergabung ya teman-teman, kalau misalkan mau bertanya ya alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman, agar kalian itu lebih paham, lebih mengerti tentang seputaran gangguan asam lambung gitu teman-teman. Karena saya tuh sudah banyak share ya teman-teman video-video menangani sensasi-sensasi asam lambung dan gimana rasanya gitu teman-teman ya. Menyamakan biasanya gitu, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu selalu menyamakan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasannya teman-temannya, karena udah sore banget nih. Takut kemalaman, takut nggak keburu, nanti keburu maghrib gitu teman-teman ya. Saya juga ada acara nonton bareng nih teman-teman ya. Oke, yang pertama itu BAB sering mencret teman-teman ya. Jadi buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu sering mengalami BAB sering mencret dan berbusa. Nah gitu teman-teman ya. Apa sih penyebabnya dan gimana cara menanganinya untuk BAB yang sering mencret gitu teman-teman, terus berbusa juga. Dan saya cukup lama mengalami yang namanya BAB mencret terus berbusa, itu cukup lama, sekitaran untuk mencret yang biasa saja gitu teman-teman ya, kayak kayak krim gitu teman-teman. Yang mencret yang biasa saja itu kan biasa saja ya, kayak mencret yang kayak krim itu biasa aja gitu teman-teman. Nah itu saya tuh sekitar beberapa bulan ya, sekitar kurang lebih 3 bulan gitu teman-teman. Dan itu apa penyebabnya? Nah itu biasanya penyebabnya panas dalam gitu teman-teman. Terus karena asam lambungnya tinggi ya akhirnya BAB-nya mencret. Terus juga biasanya asupannya kurang gitu teman-teman, asupannya kurang dari asupan yang nutrisinya, terus yang kita makannya gitu teman-teman. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu biasanya di awal-awal gitu kan teman-teman, itu males makan ya kan, perutnya berasa kembung, begah, itu kan jadi males makan ya gitu teman-teman. Kayaknya biasanya gitu teman-teman ya. Biasanya BAB-nya ya sedikit, terus mencret juga karena seringnya minum, terus ada panas dalam, terus karena tekanan asam lambungnya tinggi juga, jadi BAB-nya mencret. Terus BAB-nya mencret terus berbusa. Nah teman-teman, ini juga yang sering ya, yang dipertanyakan ini sering, Bang kenapa sih BAB saya itu mencret berbusa terus berbulan-bulan. Nah dan saya juga mengalaminya teman-teman, waktu itu hampir berapa bulan ya BAB mencret terus berbusa gitu teman-teman. Itu hampir sekitar 5 bulanan teman-teman, lama ya. Karena dulu juga sebenarnya teman-teman ya, dulu sebelum kita terkena asam lambung ya teman-teman, terus GERD juga dulu juga mengalami ya BAB mencret, terus kadang berbusa juga, berbuih gitu teman-teman ya. Itu juga dulu pernah mengalaminya di saat kita itu salah makan ataupun makan pedas berlebihan, habis ngerujak biasanya nih, ini kalau saya ya teman-teman.
biasanya kayak gitu juga gitu teman-teman. Nah tetapi itu dulu biasanya itu cuma sebentar gitu, 1-2 hari gitu udah beres ya kita teman-teman ya, sudah normal lagi. Itu sama penyebabnya teman-temannya, karena peningkatan gas ataupun asam lambung gitu teman-teman. Nah untuk kalau misalkan sekarang itu menjadi durasinya menjadi lama, nah itu penyebabnya karena asam lambungnya juga nggak normal-normal gitu teman-teman ya. Itu penyebabnya sama teman-temannya, penyebabnya panas dalam, terus juga asam lambung, terus asam lambungnya yang tidak stabil gitu teman-temannya, memproduksi gasnya banyak, jadinya berbuih gitu teman-teman, karena ada panas dalam juga gitu teman-teman. Nah saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama teman-temannya, seperti BAB-nya mencret terus berbuih. Kadang apa yang kita konsumsi itu, apa yang kita makan teman-teman ya, itu kembali lagi. Kalau misalkan saya makan wortel teman-teman ya, makan wortel gitu, sayuran, terus saya makan, nah pas BAB-nya besoknya itu masih utuh gitu, bukan masih utuh bentuk wortel tapi ya maksudnya nggak tercerna gitu teman-teman ya, karena ya kembali lagi ke pencernaan gitu teman-teman ya, karena pencernaan kita itu sedang terganggu ya, karena asam lambungnya nggak stabil, kadang tinggi kadang rendah gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kalian itu mengonsumsi obat-obatan kimia gitu teman-teman ya, obat-obatan resep dokter kan, yang diresepkan dokter itu kan obat-obatan untuk menetralkan asam lambung gitu teman-teman. Terus kita tuh makan yang agak alot dicernanya gitu, agak susah dicernanya. Sedangkan asam lambung untuk makanan yang sulit dicerna itu kan harusnya asam lambungnya bertambah biasanya ya. Terus kita minum obat. Nah obat itu teman-teman, bentar ya. Nah obat yang kita konsumsi itu untuk menetralkan asam lambung, jadinya ya asam lambungnya nggak bisa produksi banyak gitu teman-teman gitu, semalaman saya gitu teman-teman. Nah akhirnya hal hasil gitu teman-teman, BAB-nya ya biasanya masih berbentuk wortel gitu teman, kalau misalkan kalian makan wortel gitu. Nah itu juga saya ngalamin, jadi kalian itu jangan panik ya, jangan cemas. Itu ya kalian harus bisa memakluminya gitu teman-teman, kalian harus bisa mencari tahunya bahwa berarti ini adalah asam lambung saya belum normal dan pencernaan saya belum baik. Dan apakah itu bisa membaik lagi? Ya bisa teman-teman ya. Kalian terus saja konsisten dengan menjalankan metodenya, menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya gitu teman. Jangan berpikiran ke hal-hal negatif intinya teman-teman ya. Jangan berpikiran kalian kalau misalkan mengalami BAB mencret terus berbuih, terus kadang kalau misalkan kalian makan pepaya ataupun makan wortel itu kembali lagi ya wortelnya gitu masih utuh gitu, nggak tercerna, nggak berbentuk kotoran gitu teman-teman. Nah kalian jangan beranggapan ataupun berandai-andai bahwa pencernaan kalian itu sudah rusak ya, pencernaan kalian itu sudah bocor. Jangan berandai-andai seperti itu teman-teman. Yang kalian pikirkan itu tidak benar, yang kalian pikirkan itu salah teman-teman ya. Nah jadi apakah saya mengalami BAB mencret dan berbuih? Saya mengalaminya teman-teman, lama ya teman-teman, hampir 5-6 bulanan lebih gitu teman-teman ya. Dan itu penyebabnya ya asam lambungnya nggak normal. Terus gimana cara menanganinya? Menanganinya ya kalian bantu ya, kalau misalkan penyebabnya kan panas dalam terus asam lambung gitu teman-teman ya, kalian harus membantu asam lambungnya menjadi stabil gitu teman-teman ya, dengan menjaga pola makannya ya teman-teman. Jadi hindari asupan-asupan yang bisa menyebabkan asam lambung itu tidak normal, tidak stabil gitu teman-teman ya. Makanan yang alot terus berminyak ya, berlemak, itu dihindari dulu, apalagi pedas dan asam gitu. Nah itu dihindari dulu gitu teman-teman ya. Oke lanjut ya. Terus juga bantu juga teman-teman ya, untuk meredakan panas dalamnya kalian bantu juga dengan sering makan nyemil gitu teman-teman ya, dengan tahu gitu teman-teman. Terus juga rebusan labu siam gitu teman, terus pepaya, terus juga kalau ada cincau ya teman-teman. Cincau itu bisa meredakan panas dalam, membantu meredakan panas dalam, ataupun minuman yang itu ya ada di warung-warung gitu teman-teman. Intinya yang original, yang jangan ada perasanya itu ya teman-teman ya. Oke, kedua, BAB berwarna gelap. Nah ini teman-teman ya, BAB waktu saya dulu mengalami BAB warnanya gelap, itu saya benar-benar panik, cemas teman-teman ya, enggak karuan intinya. Karena dulunya saya tuh sering searching ya. Saya dulunya sering searching kalau misalkan ada tanda-tanda apa di tubuh saya gitu teman. Terus saya mengalami apa gitu, saya tuh searching ya di internet.
seret. Nah, kan di situ muncul bahwa kalau misalkan tanda-tanda begini ya begini ya. Dan itu biasanya menjurus ke hal-hal yang menakutkan gitu teman-teman ya. Dan biasanya di bawahnya itu tukang obat jualan biasa ya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Nah, jadi BAB berwarna gelap itu yang pertama kalian harus dicari tahu dulu penyebabnya. Kalau misalkan kalian makan sayuran gitu teman-teman ya, misalkan sayuran hijau kayak bayam gitu teman-teman ya, wajar kalau misalkan BAB kalian itu berwarna gelap gitu teman-teman. Terus kalau misalkan kalian itu makannya sayuran hijau ya kalian harus bisa memaklumi bahwa BAB kalian itu gelap ya, wajar gitu teman-teman ya. Terus juga penyebab yang keduanya karena panas dalam gitu teman-teman ya. Mungkin kotoran yang ada di dalam usus kalian itu terlalu lama mengendap ya, mungkin ada 2 hari 3 hari, wajar BAB-nya jadi berwarna gelap karena ada panas dalam juga gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya kayak gitu teman-teman ya. Dan waktu saya konsultasi juga ke dokter ya memang kayak gitu ya penjelasannya. Jadi kalian nggak usah panik ya, nggak usah cemas. Jadi jangan terus-terusan kalian itu berandai-andai ke hal-hal negatif dulu gitu teman-teman ya. Oke, yang ketiganya susah BAB. Dah teman-teman, susah BAB dan BAB sedikit ya, terus keras gitu teman-teman ya. Nah, biasanya untuk susah BAB itu ya sama juga penyebabnya sebenarnya teman-teman ya. Jadi ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu di fase yang namanya BAB keras ya. Ada juga saya juga itu mengalami ya teman-teman ya. Jadi ada fase-fasenya gitu teman-teman. Kadang ada di fase yang namanya BAB itu rutin setiap hari, tapi BAB-nya nggak normal ya, kayak mencret terus berbuih gitu teman-teman ya. BAB-nya mencret terus berbuih itu normal setiap hari, itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. BAB-nya sekalinya normal setiap hari kita bisa BAB, terus BAB-nya nggak normalnya berbuih gitu teman-teman, terus mencet dan berbuih gitu teman-teman. Kadang berbentuk krim gitu teman-teman. Terus kadang juga di fase yang namanya BAB normal, bentuknya normal nih, keras gitu teman-teman ya, keras, tapi waktu BAB-nya itu sampai 3 hari nggak BAB teman-teman, kadang seminggu gitu. Saya nyampe juga dulu ya teman-teman ya, hampir seminggu nggak BAB teman-teman ya. Pas BAB itu keras gitu. Berbentuk sih berbentuk ya teman-teman. Kalau misalkan BAB-nya sudah berbentuk sebenarnya itu hal yang bagus ya teman-teman. Jadi BAB kita itu sudah berbentuk. Nah, itu berarti bisa menandakan bahwa pencernaan itu sudah membaik. Tetapi kalau misalkan durasinya lama, misalkan 3 hari sampai 4 hari, seminggu gitu teman-teman, nah itu juga nggak normal teman-teman ya. Karena untuk BAB itu bagusnya setiap hari dan 1 kali gitu teman-teman ya. Nah, jadi misalkan BAB sudah berbentuk nih, tapi BAB-nya itu 2-3 hari ya, itu nggak normal juga. Berarti itu juga biasanya gitu teman-teman ya. Kadang BAB-nya sedikit gitu teman-teman ya, lama banget kita nongkrong di kamar mandi gitu teman-teman, tapi BAB-nya sedikit. Nah, itu bisa juga penyebabnya yang pertama juga memang panas dalamnya. Panas dalamnya masih tinggi gitu teman-teman ya. Terus juga asupannya mungkin ya, asupan untuk nutrisinya, untuk seratnya gitu teman-teman, belum terpenuhi ataupun belum tercukupi gitu untuk tubuh kita. Dan terus juga ditambah ada panas dalamnya gitu. Terus gimana cara menanganinya? Menanganinya sama kayak tadi teman-teman ya. Jadi sering minum air hangat pelan-pelan, jaga pola makannya, terus jaga pola hidupnya, jaga juga pola pikirnya gitu teman-teman. Terus penuhi asupan nutrisinya gitu teman-teman, banyak makan, terus pepaya ya, tahu gitu teman-teman. Terus minum cincau gitu teman-teman ya, daun cincau itu biasanya. Kalau misalkan di tempat kalian itu nggak ada daun cincau ya, beli aja di tukang cincau, tapi nggak pakai es gitu teman-teman ya. Itu juga bisa membantu meredakan panas dalam gitu teman-teman ya. Atau sering ngemil yang namanya rebusan labu siam gitu, itu untuk membantu meredakan panas dalam ya. Oke, yang ketiganya udah ya, yang ketiga udah, susah BAB dan BAB-nya sedikit agak keras gitu. Nah, yang keempatnya tanda kesembuhan, bisa tanda kesembuhan medisnya. Tanda kesembuhan medisnya bisa dilihat dari tekstur BAB gitu teman-teman ya. Nah, biasanya kalau misalkan asam lambungnya masih tinggi, panas dalamnya masih tinggi, biasanya kan BAB-nya, kalau misalkan asam lambungnya masih tinggi nih, biasanya BAB-nya itu krim, berbentuk krim gitu teman-teman ya, atau mencret gitu teman. Intinya mencret, terus mencret plus berbusa ya. Sama apa yang kita konsumsi itu kayak kembali lagi gitu teman-teman ya, bentuknya, maksudnya bukan bentuknya itu
tapi tidak bisa dicerna gitu teman. Kayak makan buah naga biasanya warnanya sama ya. Memang kalau misalkan makan buah naga itu pasti warnanya ya sama, cuman biasanya nggak bisa dicerna dengan sepenuhnya gitu, sempurna gitu teman-teman. Terus kalau misalkan makan wortel ya, makan wortel itu biasanya kita tuh hanya bentuknya seperti sama yang kita kunyah gitu teman, keluarnya sama kayak gitu teman, ngerti gak? Ngerti kan ya? Ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak bisa tercerna, kayak menjadi kotoran gitu teman-teman. Jadi bentuknya apa yang kita kunyah itu ya sama keluarnya seperti yang kita kunyah aja gitu teman-teman. Kayak wortel misalkan ya, wortel memang agak alot sih ya, maka dari itu untuk masaknya itu untuk wortel supaya matang, supaya empuk gitu teman-teman ya. Biasanya saya yang ngalamin dulu kayak gitu, walaupun ya memang sudah matang, sudah empuk, tapi kalau misalkan pencernaan kita itu masih belum stabil, belum normal gitu teman-teman ya, asam lambungnya masih tinggi. Nah kalau misalkan BAB itu biasanya keluarnya ya seperti bentuk yang kita kunyah gitu teman-teman ya. Maka dari itu saya selalu menyarankan kunyahnya untuk lebih halus gitu. Terus kalau untuk nasi juga supaya agak lembek gitu teman-teman, agar pencernaan kalian itu mudah ya, memudahkan pencernaan, kerja pencernaan kalian gitu teman-teman ya. Nah untuk tanda-tanda kesembuhan bisa dilihat dari di BAB. Biasanya kalau misalkan makan wortel ya teman-teman, terus makan sayur bayam, sayuran hijau, itu biasanya berbentuknya BAB, bukan utuh gitu, ataupun bukan bentuk sayuran yang kita punya gitu teman-teman ya. Itu bisa dilihat dari tekstur perbaikan medis kita itu bisa dilihat dari tekstur BAB gitu teman-teman ya. Kalau misalkan yang dulunya mencret, berbuih gitu teman-teman, terus ada lendirnya teman-teman ya. Nah itu juga kalau misalkan sudah membaik itu sudah berbentuk teman-teman ya, berbentuk ya seperti biasa lah, berbentuk BAB agak keras gitu teman-teman, atau misalkan agak lunak tapi berbentuk gitu teman-teman ya. Kalau belum normal kan biasanya mencret gitu teman-teman, terus berbuih gitu teman-teman. Nah yang keduanya juga kalau misalkan yang dilihat dari ada pembaikan medis kalian itu sudah membaik gitu teman-teman ya, BAB-nya itu sudah berbentuk, terus juga normal gitu teman-teman ya. Jadi setiap hari, setiap pagi biasanya BAB gitu teman-teman ya. Nah itu kalian bisa dilihat bahwa kalian itu sudah membaik medisnya gitu teman-teman ya. Jadi asam lambung kalian itu sudah normal, sudah stabil ya, terus pencernaan kaliannya sudah bisa mencerna dengan sempurna ya, sudah baik bisa mencernanya gitu teman-teman ya. Nah berarti kalian itu sudah baik, sudah sembuh gitu teman-teman ya. Medis kalian itu berarti sudah membaik gitu teman-teman ya. Kalau misalkan bentuknya sudah bentuk BAB-nya itu sudah normal ya, seperti biasa gitu, seperti orang ya pada umumnya gitu teman-teman. Terus BAB-nya normal juga, mungkin 1 hari gitu. Yang intinya yang normal itu 1 hari 1 kali gitu teman-teman ya. Kadang juga ada yang 2 hari sekali ya masih wajar gitu kan ya teman-teman. Biasanya yang 2 hari sekali itu masih wajar, yang 1 hari sekali itu ya memang udah normal banget ya gitu, udah sembuh gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami BAB-nya bentuknya sudah bagus ya, sudah seperti pada umumnya, terus juga BAB-nya itu setiap hari 1 kali ataupun 2 hari sekali, nah itu kalian medisnya sudah membaik. Jadi panas dalamnya sudah reda ya, sudah membaik, terus asam lambungnya udah membaik, terus pencernaannya sudah normal juga, sudah pokoknya sudah sehat kalian ya teman-teman ya. Nah itu yang bertanya soal BAB. Terus ada lagi nih teman-teman ya, terakhir ya, untuk BAB berdarah ya. Kadang ada juga teman-temannya yang bertanya, bang ngalamin nggak BAB itu berdarah? Nah untuk BAB berdarah memang bikin cemas teman-teman ya. Ini pengalaman saya teman-teman ya, BAB berdarah itu bikin cemas, bikin panik, bikin was-was, bikin gelisah, dan berandai-andai ke hal-hal negatif. Jangan-jangan nih pencernaan saya ini sudah rusak ya, jangan-jangan pencernaan saya ini sudah bocor, ini sudah keluar darah nih. Nah biasanya seperti itu teman-teman ya, muncul tanda tanya dan pemikiran-pemikiran negatif di otak kita ya. Dan itu biasanya bisa memicu lagi asam lambungnya makin meningkat, nggak stabil lagi gitu teman-teman ya. Nah sebenarnya itu tuh biasanya disebabkan panas dalam juga teman-teman ya. Karena buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anseatif reumatis itu cenderung panas dalamnya tinggi gitu teman-teman. Karena kenapa panas dalamnya tinggi ya? Karena asam lambungnya juga nggak stabil gitu teman-teman ya. Jadi asam lambungnya cenderung naik tinggi gitu teman-teman. Entah itu kapasitasnya, entah itu pH-nya gitu teman-teman ya. Nah jadi menyebabkan panas dalam gitu teman-teman ya. Nah itu BAB berdarah itu bukan dari pencernaan kita yang
sobek ya, pencernaan kita bocor, bukan pencernaan kita rusak teman-temannya. BAB berdarah itu biasanya itu dari lubang anus teman-temannya, dari lubang anus kita, dubur kita gitu teman-teman. Biasanya ada panas dalam dan mungkin teriritasi teman-temannya, kalau misalkan apalagi yang BAB-nya itu sudah mulai keras, BAB-nya sudah mulai berbentuk biasanya gitu teman-temannya. Apalagi yang BAB-nya sudah mulai berbentuk itu biasanya kan BAB-nya gede gitu teman-temannya, mungkin gitu teman-teman, ataupun keras gitu teman-teman. Terus di bagian anusnya ataupun dubur kitanya itu ada peruaman karena akibat panas dalam tadi gitu teman-teman ya. Nah jadinya tergores lah ya si BAB si lubangnya gitu teman-teman ya. Akhirnya ya BAB-nya itu ada darahnya. Dan kadang juga waktu mencret juga saya ngalamin teman-temannya, waktu mencret juga ngalamin ada bercakan darah gitu teman-teman. Nah itu juga sama teman-temannya, sama penyebabnya panas dalam. Dan itu biasanya juga sama ya teman-teman, mungkin di lubang anus kita atau dubur kita itu ada ruam, biasanya seperti itu karena apa ya, terlalu sering gitu teman-teman, karena kita tuh terlalu sering yang namanya BAB mencret ya teman-teman, BAB-nya panas dalam. Dan itu biasanya BAB-nya panas teman-teman ya, BAB-nya panas gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kalau sehari 2 hari sih mungkin masih wajar ya, masih bisa wajar ya intinya teman-teman ya. Kalau misalkan keseringan ya, terus nah si lubang duburnya ini kan karena terseringan BAB-nya mencret terus, panas dalam terus gitu teman-teman, ya akhirnya ada ruam gitu teman-teman. Dan nggak sedikit juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu mengalami ambien teman-teman ya, termasuk saya. Jujur teman-teman ya, termasuk saya juga dulu mengalami yang namanya ambien gitu teman-teman. Nah kalau misalkan buat kalian yang mengalami hal yang sama gitu teman-teman, seperti saya mengalami ambien juga ataupun BAB-nya ada bercak darah, jangan khawatir, jangan panik teman-teman ya. Kalian bisa menangannya dengan secara di rumah saja dan secara sederhana saja ya teman-teman ya, dengan sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, cukupi ya, cairan tubuh kalian itu cukupi supaya panas dalamnya itu terbantu reda gitu teman-teman ya. Terus jaga makannya gitu teman-teman ya, jadi hindari saja makanan-makanan yang bisa menimbulkan asam lambungnya makin meningkat ya, kayak makanan alot, bergas, terus juga berlemak tuh teman-teman ya, terus pedas, asam, terus juga ada minyaknya berlebih gitu teman-teman. Itu dihindari saja dulu kalau misalkan kalian mengalami hal seperti itu gitu teman-teman ya. Oke ya teman-teman, udah lama nih setengah jaman teman-teman ya. Nah jadi kalian kalau misalkan mengalami hal yang sama seperti itu, jangan panik, jangan takut. Jadi itu semua hal yang wajar, hal yang normal gitu teman-teman. Kenapa saya membahas tentang BAB ini? Nah, karena banyak sekali orang-orang yang bertanya, chat pribadi juga teman-temannya mengalami hal yang seperti ini. Maka dari itu saya buatkan videonya teman-teman. Kalau misalkan saya balas lewat chat satu persatu itu aduh ribet ya teman-teman, banyak. Dan juga kalau misalkan saya jawab itu yang taunya cuma 1 orang 2 orang ya, paling banyak 5 orang gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan saya bikinkan video ini ya, jadi semua yang ngalamin tahu penyebabnya dan gimana cara menanganinya gitu teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, untuk kalau misalkan kalian mengalami ambien gitu teman-teman ya, untuk pribadi saya dulu tidak memakai obat yang diminum ya teman-teman ya, karena pencernaan kita itu kan sedang terganggu teman-teman ya. Alangkah lebih baiknya untuk obat-obatan kimia itu, kalau misalkan kalian sudah terlalu lama mengonsumsinya, obat-obatan dari dokter mungkin ya. Dan untuk obat kimia itu kalau misalkan untuk pengobatan ambien, kalian konsultasikan dulu ke dokter gitu teman-teman ya, biar diresepkan obatnya gitu teman-teman. Tapi kalau sepengalaman saya tidak pakai obat teman-teman ya, jadi tidak pakai obat yang ditelen. Jadi saya itu dulu pakai krim ya, krim obat luar ya, buat dioles aja gitu ke belakang ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan mengalami ambien, mengalami seperti saya, kalian ke klinik ya, terus tanya saja ke klinik ya, obat ambiennya yang buat dioles bukan yang diminum gitu teman-teman ya. Itu pesan saya ya teman-teman. Jadi kalian itu harus menjaga pencernaan kalian ya teman-teman, harus menjaga cerna kalian. Jadi hindarilah obat-obatan dulu kalau misalkan sudah terlalu lama berobat gitu teman-teman ya. Itu pesan saya teman-teman, karena cuma juga teman-temannya yang harus dilatih itu kalian mentalnya teman-teman sebenarnya ya. Untuk asam lambung dan antihipertensi itu ya, untuk asam lambung cuma menjaga pola makan saja teman-teman ya. Asam lambung itu cukup menjaga pola makan, terus perbanyak asupannya ya teman-teman, yang bergizi, yang bervitamin, tapi hindari berminyak
temennya pedas dan asam gitu teman-temannya. Intinya kalian harus banyak-banyak memaklumi diri kalian ya teman-teman ya. Banyaklah hiburan teman-teman ya untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatifnya gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menjadi patokan panduan buat kalian yang masih mengalami sensasi-sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Saya doakan buat kalian yang belum membaik teman-temannya dari gangguan asam lambung ini, semoga kalian cepat membaik, cuma sehat kembali dan kembali lagi keadaan kalian yang dulu, kebahagiaannya, keceriaannya teman-temannya. Dan hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi, kehidupan kalian yang berwarna itu teman-temannya. Dan jangan lupa juga doakan saya teman-teman agar saya itu tetap sehat, tetap kuat dan tetap ceria, dan agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.